ya. Terima kasih juga untuk Kakak Yusti ya. Nah, yang sudah mendelivery ya semangat kita pada siang hari ini. Ya, Bapak Ibu semangat semangat selalu ya. Kita cek sound dulu sebentar. Oke, ya. Bapak Ibu semangat semangat hari ini. Nah, semangat apa? Semangat usaha ya. Yang Desa juga 12 ini semangat. ada slogan namanya semangat usaha. Jadi semangat usaha untuk kita meraih impian kita dengan wasilah SR12 ya. Biasanya siang-siang juga di siang hari ini cuacanya sangat eh, sangat-sangat mensupport sekali biasanya untuk kita beristirahat siang hari ya. Tapi luar biasanya teman-teman semuanya di siang hari ini meluangkan waktu untuk hadir ke tengah ya ke ruang kita pada hari ini ya Zoom training pada siang hari ini ya. Dan juga selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung di SR12. Nah, tentunya mungkin dari hadirnya teman-teman yang hadir pada Zoom hari ini ada yang baru bergabung di SR12, entah mungkin itu baru bergabung berapa hari yang lalu ataupun juga baru bergabung dalam beberapa bulan yang lalu. Oke, ya. Bapak Ibu, siang hari ini kita akan sharing aja tentang bagaimana sih apa yang akan kita lakukan agar usaha yang kita jalani itu dapat berumur panjang. Ya, siapa di sini yang mau bisnisnya bisa bertahan lama, ya, bisa bertahan tahunan, puluhan tahun, bahkan bisa kita regenerasi lagi ke anak dan juga cucu kita. Nah, By the way, if you're not if you're not familiar with that, very handy function. I'm gonna say, see if you can find, right? See if you can find a record where the recipient email is already there, right? So the person who I'm trying to create. oke, cek. Oke, baiklah Bapak Ibu, ya. Selamat siang semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah ya bersyukur pada siang hari ini di hari Kamis tanggal 5 September 2024 kita bisa dapat bertemu lagi di sini ya dalam kegiatan Zoom training yang diselenggarakan oleh SR12 University ya. Oke, pada siang hari ini kita akan sering-sering aja tentang bagaimana sih bisnis apa aja yang akan kita lakukan agar bisnis yang kita jalani ini bisa dapat berjalan lebih tahan lama, ya. Nah, ini coba nih, teman-teman siap gak nih sharing untuk siang hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Siap, Coach. Siap ya, Bos Wahab. Boleh, yang lainnya gimana? Siap, Coach. Siap. Sambil saya siapkan dulu nih untuk materi kita pada hari ini. Share screen dulu, oke. In a double exclamation mark, and this will convert and basically say if the value was truthy, which means that if there was a value present or anything like Oke that, ya, it's going to go pada into siang hari ini, true. And Bismillah then insya Allah, most ya times, kita akan sharing tentang if the bagaimana sih person has a tips dan sign, trik no, or agar anything like bisnis that, kita bisa then berumur you can't panjang. really enter Nah, the pasti trade. teman-teman And then semua di it sini will walk juga around with a mungkin code. ada yang baru And bergabung so di what it's going to do is SR12 it's going atau to go mungkin ahead and juga sudah ada yang lama it can di be as a kind of base bergabung di work, SR12 atau frontline mungkin dev work, teman-teman or ada yang basically get sudah rid of the kind of menjalani redundancy and bisnis super ya speed selain control. SR12. Nah, Okay. pasti tentunya So the next thing we're teman-teman going to do, sudah this first memiliki conduct the pengetahuan execution serta method, right? So keterampilan we definitely dalam melakukan thank you so much for that. strategi-strategi And so what we're agar going to do here is we're bisnis going to go yang ahead and add kita in jalani ini the dapat conditions. Okay, berumur so validate panjang. the email. Nah, Then ya, izin also perkenalkan nama saya we Isan want to go Fajri. ahead Saya and di if sini it's sebagai trainer valid dari or if XR12 yes, right, we're University. going to pass in the Nah, bagi convert. teman-teman yang mungkin baru Okay. bergabung di And XR12, then ya salam if kenal it's dan selamat bergabung di false, XR12. Ya, semoga bang, we're dengan literally teman-teman straight bergabung di away going XR12 into ini code. merupakan suatu jalan atau No mungkin menjadi errors, wasilah okay? bagi teman-teman And semuanya it does agar say bisa it's already mencapai impiannya. Ya, exists. amin ya Allah ya It Rabbal doesn't already alamin. exist. Nah, pada And siang it's hari okay. ini kita So akan sharing-sharing apa sih let's yang kita bahas. this Ya, one's apa already sih yang kita bahas pada materi
dari hari ini. Nah, yang kita bahas ada mungkin 3 yang kita bahas bagaimana hal dasar apa yang harus kita maksimalkan, apa aja sih yang harus kita ketahui sebagai pembisnis ya. Terus juga yang kedua adalah kita melakukan riset pasar dan juga peningkatan kualitas kita. Terus yang ketiga kita manajemen SDM baik itu mungkin kita pribadi sebagai pelaku bisnis ataupun juga mungkin saja jika kita sudah memiliki karyawan atau mungkin admin dalam yang membantu aktivitas bisnis kita. Nah, kita juga harus melakukan manajemen SDM kita. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas tidak terlalu banyak-banyak, kita hanya bahas 3 aja. Ya, yang pertama adalah hal apa sih yang harus kita maksimalkan, hal apa basic apa yang harus kita miliki bagi seorang pebisnis. Nah, ya. Nah, hal apa yang harus kita maksimalkan? Nah, kira-kira apa aja sih yang harus kita bisa kelola dengan baik? Nah, apa aja kira-kira nih? Menurut teman-teman nih, ya, menurut teman-teman yang sudah menjalankan bisnis di XR12, kira-kira menurut teman-teman apa aja sih yang harus kita kelola dengan baik agar usaha kita dapat bertahan, dapat bertumbuh lebih baik lagi? Nah, kira-kira apa nih? Boleh tulis di kolom chatnya. Menurut teman-teman apa yang harus kita kelola agar usaha yang kita jalani ini, ya bisnis yang kita jalani ini dapat bertahan lama, dapat terus berkembang dan juga bertumbuh. Silaturahmi, ya Masya Allah ya dari Bu Elvita, ya itu adalah hal yang harus kita kelola dengan baik adalah silaturahmi dengan baik ya, silaturahmi dengan orang-orang yang tadinya belum kita kenal, ya kita bertemu dengan orang-orang, ya kita niatnya silaturahmi, ya silaturahmi untuk mendebarkan manfaat dari produk SR12 ya Bu Elvita ya, Masya Allah luar biasa nih. Dan juga memang sebagai pebisnis, kita sebagai penjual, sebagai seller, itu juga harus sering banyak-banyak silaturahmi ya bukan hanya kepada orang-orang yang sudah kita kenal, melainkan kita juga harus memperluas ya tali silaturahmi kita kepada orang-orang yang belum kita kenal, yang tadinya belum kenal kita, kita coba aja kenal, ya aja kenalan, kita tawarkan produk ST12 hingga akhirnya menjadi kenal, menjadi customer kita, nah menjadi mitra kita, Masya Allah ya luar biasa. Dalam artinya adalah ini membuat jalinan silaturahmi kita menjadi lebih banyak lagi dan insya Allah ya kalau silaturahmi kita tingkatkan, kita perbanyak, insya Allah juga akan mendapatkan keberkahan dari Allah ya, Masya Allah luar biasa ya. Alhamdulillah. Terus yang harus kita kelola apa lagi nih? Ini ada lagi menurut eh, Bu Sri Rahayu yaitu kita harus mengelola keuangan kita ya. Kita juga harus mengelola keuangan betul ya. Jangan sampai keuangan kita ini tidak kita kelola dengan baik. Jangan sampai kita lebih besar pasar dari tiang. Jangan sampai dari hasil penjualan kita ini ya kita sudah omsetnya tinggi nih banyak tapi kok uang kasnya nggak ada tapi kok profit kita kok tipis. Nah, apa yang harus kita perbaiki? Pengeluaran apa yang bocor nih ya. Terus pelanggan, apa yang harus kita kelola? Pelanggan ya betul juga ya pelanggan itu harus kita kelola nih ya. Ya jangan sampai pelanggan kita itu lari atau mungkin menghilang. Nah, karena untuk mendapatkan pelanggan satu orang saja ini effort yang kita lakukan sudah luar biasa ya. Kita sudah ada namanya investasi yang kita lakukan baik itu tenaga, baik itu waktu atau mungkin dalam bentuk biaya. Nah, itu sudah kita lakukan agar kita mendapatkan pelanggan kita. Sehingga ketika sudah orang sudah membeli produk kita dan menjadi pelanggan kita, kita harus menjaganya dengan baik ya jangan sampai ya dia muntaber ya atau mungkin dia berpaling dari kita. Ya, nah, terus juga aset berupa stok mitra dan juga customer ya itu juga benar-benar juga harus kita jaga dengan baik ya aset kita ya stok kita apalagi mitra kita juga penting customer kita juga yang terutama rajin berbagi ya dari Bu Fatimah Hajara ya terus dari Bu Mahmudah dari Amuntai ini ya, hubungan yang baik kepada semua orang dan silaturahmi ya perbanyak stok dan buat toko ya itu harus dikelola juga dengan baik waktu keuangan stok mitra customer dan juga calon mitra ya bukan hanya mitra aja yang harus kita kelola dengan baik tapi calon konsumen kita pun juga harus kita kelola dengan baik luar biasa ya dari Bu Nur Febriani ini dari Bu Mega. Oke suara saya kecil jadi kurang jelas tadi ini jelas gak nih jelas kayak kakak Yusi suaranya Jelas, Coach. oke jelas ya
Oke, menjaga hubungan yang baik dengan supplier, oke ya, karyawan dan juga pelanggan, jaga stok dan juga modal ya, menjaga hubungan yang baik dengan supplier, oke ya, dengan supplier kita harus jaga atau mungkin kalau di SR12 adalah leader kita karena kita melakukan pembelian kepada leader kita. Kalau mungkin dalam dunia bisnis yang lain ya kita menyebutnya dan supplier ya. Dia adalah yang menyuplai barang kita. Yang mungkin di atas 12 adalah bahasa yang mungkin lebih ramah bagi kita adalah leader kita. Kita harus menjaga hubungan dengan leader kita harus menjaga dengan mitra kita, dengan tim kita, dengan karyawan kita, dengan pelanggan kita. Ya itu harus kita kelola dengan baik. Karena memang apa? Karena memang semuanya itulah merupakan aset kita. Karyawan kita merupakan aset kita, pelanggan kita pun juga merupakan aset kita, ya harta kita, semuanya itu adalah hal yang harus kita jaga. Stok kita pun juga sama. Ya, suaranya kecil. Yang lain apakah mungkin suara yang sama kecil atau When I hover over this, I want the background color to change. So I'm going to go ahead, and this is what I love about Style Components. It's as simple as saying Tidak, Normal, Coach. normal, normal. aman ya? Oke, Aman aman itu ya. mah aman. and I've already got a color here in mind. Tampilan layar zoomnya. Oke, layar zoomnya kenapa nih? WhatsApp users. So Itu tengah-tengahnya apa ya, Coach, Coach? jadi layar zoom-nya ada wajah coach di tengah screen. using tab 9 because it's Oh, got gitu already ya. a lot of Sebentar, complete. coba. Make sure you've already created that hosting a trial account because we're going to be using that very shortly, okay? Oke, tunggu sebentar ya. Oke, teman-teman yang lain boleh silakan dijawab lagi apa yang menurut teman-teman eh, yang harus dikelola nih ya. Tadi ada banyak juga ya teman-teman yang sudah menjawab keuangan, modal, stok, barang dan lain-lain. Ada nggak kira-kira yang harus kita kelola lagi dengan baik? Kembali. To that level and type in utils. Right, so it can be my utils, or sometimes it's lib. Okay, Ankit, I will definitely bring in TypeScript at some point, right, and a different project. So now I'm going to create my first util function, and this function is going to be called getRecipientEmail.js, and this is a very important function, okay, because this is going to have a sole purpose of basically. Oke, kalau seperti ini aman nggak? Udah ada, Coach. Oke ya. Terus sampai sini kita ya. Nah, Coach, wajahnya jadi biru kena background. oke. Aman ya. Oke ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjut dulu. Nah, ya, dan ternyata benar sekali yang teman-teman sampaikan tadi, yang harus kita kelola itu hal dasar yang kita harus miliki, yang kita kelola adalah kita harus mengelola stok kita dengan baik dan juga penyimpanan kita. Ya, teman-teman harus stok produknya dan juga harus menyimpan produknya dengan baik ya. Jangan sampai produk yang kita beli ini ya kita simpannya asal-asalan karena produk itu merupakan aset kita. Ya, jadi kita harus menjaga aset kita dengan baik. Jangan sampai
kita menelantarkannya begitu saja. Karena untuk mendapatkan produk ini kita juga butuh perjuangan ya kan. Terus juga keuangan kita. Nah ya keuangan kita juga harus kita kelola dengan baik ya. Jangan sampai lebih besar pengeluaran kita daripada pemasukan kita, atau mungkin juga jangan terlalu banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak seharusnya kita keluarkan. Jadi nanti kita menekan nih apa yang harus kita keluarkan, mana yang tidak harus kita keluarkan ya. Termasuk kayak mungkin hal-hal yang mungkin kita kurangi ya, seperti mungkin jajan-jajan yang mungkin terlalu berlebihan dan lain-lainnya. Nah ini kita harus harus coba kelola keuangan kita. Nah terus juga harga. Nah harga seperti apa sih, nanti kita akan bahas nih harganya. Terus pemasaran ya, strategi pemasaran ini juga harus kita kelola dengan baik ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih baru berjasa 12, nah teman-teman harus melakukan pemasaran yang intens nih, agar apa? Agar orang-orang mengenal bahwa teman-teman ini sebagai pembisnis jasa 12 yang menjual produk-produk skincare dan juga produk kesehatan. Nah, ya, terus kita akan bahas tentang stok dan area penyimpanan. Nah, kira-kira menurut teman-teman kalau misalkan melihat barang seperti ini gimana nih? Ya, ya. Apakah area penyimpanan teman-teman seperti ini? Nah, saya harap dan semoga tidak ya, karena ini contoh-contoh yang saya ambil untuk produk yang mungkin diletakkannya terlalu banyak, terlalu over, jadi ini membuat terlihat berantakan. Nah, ya, kalau misalkan barangnya seperti ini, kita nggak akan sulit untuk menjadi barang nih. Kalau misalkan teman-teman lagi ada nyari barang, ya, di antara di antara barang yang bertebaran ini, yang bertumpuk-tumpuk ini, pasti akan bingung ya untuk jadi produknya. Nah, ya, banyaknya barang yang ditumpuk di lantai dan berceceran. Terus juga tidak ada label dan posisi barang yang tidak teratur, berserakan. Dan juga area penyimpanan yang tidak terorganisir. Nah, saya harap mungkin bagi teman-teman di Mitrasa 12, saya yakin semuanya pasti rapi sekali dalam melakukan penyimpanan barang ya. Jangan sampai teman-teman naruh barang asal-asalan. Jangan sampai naruh barang berceceran di mana-mana ya. Ada di gudang, ada di kamar mandi, ada di kamar. Terus juga barangnya ini nggak tentu. Terus juga tidak terorganisir dengan baik, tidak berdasarkan kategori. Misalkan teman-teman punya barang campur, ada skincare, ada herbal. Nah ini barangnya nyampur nih ya, nyampur. Mungkin ada yang barang-barang seperti lipstick dan juga bedak. Nah ini bercampur dengan yang lain-lain. Nah ini harus dipisahkan berdasarkan kategorinya. Kalau misalnya teman-teman punya produk skincare, maka nanti teman-teman bikin seperti gudang atau mungkin tempat, ya udah ini adalah produk untuk skincare. Nah, untuk produk herbal ini adalah khusus untuk produk herbal. Nah, untuk misalkan kosmetik, oh ini adalah untuk yang kosmetik. Untuk yang sifatnya adalah minuman yang mungkin harus diletakkan di tempat yang dingin, suhunya adem, ya tidak suhu panas. Nah, ini harus dipisahkan juga. Misalkan seperti ada lemonku, ya terus juga ada yang lainnya yang memang harus diletakkan di kondisi-kondisi yang sejuk. Nah, ya. Nah, jangan sampai nanti teman seperti ini ya, dan saya yakin teman-teman pasti ya rapi dalam melakukan penyimpanan barangnya. Nah, masalah yang terjadi ya dari foto tersebut juga kita bisa melihat masalah yang berpotensi ya, proses penyelesaian pesanan menjadi lambat. Kalau nanti ada pesanan, ya di saat ada pesanan, nah kita untuk ngambil barang ini akan repot. Ya, kenapa? Karena kita harus mencarinya butuh waktu. Ya, barang ini ada di mana ya? Karena barangnya tertumpuk-tumpuk, kita harus bongkar semuanya. Ya, risiko barang hilang pasti. Ya, rusak juga semakin tinggi. Ya, kapasitas area penyimpanan menjadi tidak maksimal. Ya, harusnya kita bisa menyimpan produk banyak, karena memang kondisinya berantakan, jadinya kita tidak maksimal dalam menyimpan produk kita dan stok kita. Nah, potensi selisih stoknya sangat tinggi. Ya, mungkin kalau pada saat nanti stok opnam, ya di barang di data stoknya ada 100, pas kita cek gudang barangnya ini ternyata nggak sampai 100. Nah, pasti ada selisih yang ditemukan di saat melakukan stok opnam. Maka dari itu ya teman-teman harus menjaga stok barangnya, tidak memiliki kontrol atau pengawasan atas persediaan. Nah, ya, jangan lupa teman-teman, ya beberapa minggu lalu ya bulan kemarin kita sudah sharing materi tentang stok ya. Di situ ada bagaimana sih stok yang harus kita jaga. Buffer stok kita sudah hitung berapa yang harus kita pesan, dan
titik berapa kita harus melakukan pemesanan dan berapa jumlahnya. Nah, di pertemuan selanjutnya kita sudah bahas. Nah, jadi teman-teman harus sudah mulai praktekkan bagaimana mengelola stok dengan baik dan jangan lupa rutin melakukan stok opnam ya. Sebulan bebas teman-teman bisa lakukan apakah mungkin mau seminggu sekali atau mau dilakukan 2 minggu sekali atau mungkin mau dilakukan sebulan sekali ya bebas. Tapi kalau stok opnam disarankan adalah rutin ya, bisa mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali ya. Jadi jaga nih produknya ya, jaga datanya sesuai apa yang ada di data kita, misalkan di Excel kita atau mungkin di aplikasi kita dengan yang ada di realnya itu sesuai. Nah, maka dari itu teman-teman harus rutin melakukan stok op. Nah, dari teman-teman yang ada di sini kira-kira siapa yang sudah melakukan rutin stok op name? Nah, dari kemarin kita sudah bulan Agustus kemarin dan juga bulan Juli kita sudah sharing tentang materi tentang stok ya. Dan itu ada stok op name bagaimana caranya dan juga ada formnya. Nah, siapa di sini yang sudah melakukan dan siapa yang belum nih? Boleh sharing. Siapa yang sudah? Nah, siapa di sini yang sudah melakukan stok op name? Saya SO 1 kali sebulan ya. Oke, dari Bu Fahrunisa dari Bukit Tinggi ya. Aku belum, saya belum. Nah, mulai mulai dirutinkan ya, mulai dirutinkan. Boleh Bu Fahrunisa, oke ya sebulan sekali ya. Tergantung nanti mungkin dari kapasitas produk kita. Kalau produk kita mungkin sudah banyak, ya mungkin bisa kita lakukan sebulan sekali. Tapi kalau misalnya produk kita memang sudah banyak nih, ya sudah permintaannya tinggi, terus juga kita rutin setiap harinya melakukan order order barang, order produk ke lead kita, dan juga pengiriman kita banyak. Nah, ini kita harus rutin nih, rutin melakukan stock of name. Ya, belum ngerti coach karena baru gabung ya. Selamat datang dan selamat bergabung Bu Sriwardani. Ya nanti kita akan kirimkan link link Zoom-nya di materi sebelumnya. Tinggal nanti Bapak Ibu teman-teman bisa dicek lagi di materi di bulan Agustus kita ada tentang stok. Tinggal dikaji lagi ya, dengarkan lagi dan juga ada materinya tinggal dipahami lagi ya untuk melakukan stok op name ya, melakukan buffer stok, menghitung buffer stok ya, menghitung berapa yang akan kita pesan, jumlah pemesanannya ya, terus juga kita akan menghitung dan lain-lainnya ya. Nah, jadi biar untuk lebih tertata dan lebih rapi lagi. Ya, belum Pak, ajarin dong Pak ya, karena nanti ada nanti Bu Sarah ya, nanti ini kita akan kirimkan link link Zoom-nya, link Zoom rekaman dari pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, dari bulan-bulan sebelumnya nanti ada, tinggal dicari di bulan Agustus ada tentang update stoknya ya, manajemen stok. Sudah kebetulan stok belum terlalu banyak ya, oke ya Bu Sri Sumarni, it's okay ya. Jadi mungkin Bu kita lakukan sebulan sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Saya karena keterbatasan modal, jadi kalau dapat belanja langsung kita belanjakan lagi. Karena seminggu 2 kali ya. Oke ya, ini teman-teman ada yang sudah melakukan, ada yang belum. Nah, yang belum, oke ya, tinggal nanti teman-teman mulai mulai dilakukan ya, mulai didata produk-produknya ya, data ada berapa jumlah produknya, misalkan Gomilko ada berapa, misalkan ada DNA Salmon ada berapa, ya Gomilko kan ada beberapa varian rasa, yang rasa strawberry teman-teman memiliki berapa, terus yang original berapa, yang ukuran 600 berapa, ukuran 200 berapa, ini harus didata ya, semuanya harus terdata dengan baik. Oke, ya, untuk stok of name jangan lupa teman-teman. Kenapa sih pentingnya stok of name? Karena untuk mengetahui kualitas dan jumlah pasti barang. Kalau misalkan kita melakukan stok of name, ya kita akan mengetahui dan kita melihat secara langsung produk kita. Oh, produk kita masih bagus nih. Oh, produk kita expirednya masih lama. Nah, kalau misalkan stok of name kita juga akan melihat nih. Oh, ini produk ini ada yang mungkin dusnya atau mungkin pakai apa namanya bentuknya ada yang kena kena air atau apa gitu kan. Nah, kita kan mengetahui produk kita nih karena apa kita rutin mengecek produk kita ya, kualitas produk kita bagaimana ya, kita harus memperhatikan. Nah, dan juga kita harus jumlah pasti barangnya harus pasti, yang di data kita ada 100 maka pastikan barang atau stok kita yang ada di gudang kita atau di toko kita itu juga ada 100 ya. Ya, sampai data dengan data yang ada di fisik ini berbeda ya, mengetahui arus masuk barang yang jelas. Nah, di pertemuan sebelumnya pada saat manajemen stok juga saya sudah berikan form
bagaimana nanti harus masuk barangnya dengan jelas ya. Nanti pada saat teman-teman menerima paket yang menerima barang yang dikirim oleh leader teman-teman, ini ya harus dicek dulu sesuai atau tidak pesanannya, jumlahnya, rasanya, variannya, dan juga kualitas produknya apakah mungkin masih aman atau mungkin ada yang penyok atau lain-lainnya. Ini harus dicek ya. Kualitas kontrolnya harus dijaga. Nah, teman-teman ya saat ini adalah teman-teman juga harus ya sebagai pembisnis ya. Mungkin teman-teman belum ada staff, masih teman-teman sendiri yang melakukan ya. Teman-teman juga yang melakukan order, teman-teman juga yang ngecek barangnya, teman-teman juga yang packing dan lain-lain. Masya Allah ya, luar biasa sekali nih ya. Ya, ini teman-teman harus eh, memperhatikan dengan jelas stoknya nih. Nah, ya, saya pernah karena nggak rutin cek cek expired malah yang dijual stok baru padahal ada yang expired lebih dekat lagi. Nah, ya, ini makanya pentingnya stock of name. Kita bisa mengecek expirednya. Nanti pada saat kita cek nih, kita melihat nih, ini ada expired yang sudah mendekati nih, mendekati. Ya, maka kita bisa menjual produk tersebut lebih dahulu ya. Jangan sampai nanti kita malah jual produk yang expirednya lebih lama, yang lebih lama dari sebelumnya. Padahal yang dekat sudah ada ini. Kalaupun memang sudah mau deket banget, nah mungkin nanti kita bisa konsumsi untuk pribadi ya. Ah, Terus juga mengetahui barang hilang dan rusak dengan cepat jika kita ngecek. Kenapa? Karena kita dicek terus dikontrol. Ya barang kita update terus ya setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya. Ya, nah, ini juga yang paling penting, keuangan. Ya, keuangan juga harus kita kelola dengan baik. Jangan sampai ya boncos. Ya, kita ada penjualan kayaknya ada aja jualan. Kok untungnya nggak ada ya? Ada nggak yang sering terjadi sama teman-teman? Pernah nggak ngalamin? Nih jualan ada aja, tapi kok keuntungannya nggak ada ya. Jadi akhirnya membuat teman-teman nggak bisa nih, nggak bisa melakukan perputaran modal. Ya, yang seharusnya uang ya hasil dari transaksi penjualan kita bisa kita berikan belanja lagi ya tapi malah justru kita belikan kita gunakan untuk yang lain ya atau mungkin untuk pribadi kita dan lain-lainnya sehingga ini akan membuat kita kesulitan dalam melakukan pembelian produk lagi ya. Ini yang harus kita kelola dengan baik. Nah, kesalahan sederhana dalam mengelola modal kita nih ya. Karena kita juga mempekerjakan SDM yang tidak dibutuhkan. Ya mungkin untuk kelas kita mungkin butuhnya baru satu admin aja belum banyak-banyak tapi kita mempekerjakan 3 orang. Nah, jadi job desk-nya ini double dan juga jadi karyawan kita menjadi masih banyak yang mungkin kerjaannya tidak terlalu banyak gitu kan. Nah, jadi kita harusnya bisa lebih mengefisiensi lagi, tidak mengembangkan potensi karyawan. Nah, jadi misalnya kita punya punya karyawan, punya admin, nah kita bisa kembangkan. Nah, seperti mungkin teman-teman bisa ikutkan training-training yang diselenggarakan oleh SK12 University atau mungkin dari leader teman-teman. Nah, jadi untuk mengetahui bagaimana sih pengetahuan untuk menambah pengetahuan dan juga keterampilan dalam bekerja di SK12 atau mungkin teman-teman bisa mengembangkan potensi karyawannya lainnya. Terus juga menggunakan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, siapa di sini yang masih menggunakan uang bisnisnya untuk kepentingan pribadi? Siapa di sini yang masih menggunakan uang perusahaan, uang usaha kita untuk kepentingan pribadi kita atau mungkin untuk kepentingan lain-lainnya? Siapa di sini masih ada? Masih ada gak nih yang teman-teman ini masih ada gak yang make uang bisnisnya, uang produknya, uang di SR12 ya, usaha untuk bisnisnya, nah, tapi masih digunakan untuk yang pribadi. Nah, insya Allah ya, semoga eh, nanti dimudahkan sehingga teman-teman bisa mengelola keuangan dengan baik, sudah bisa memisahkan. Ya, mulai sekarang dipisahkan uang bisnis dengan uang pribadi. Ya, teman-teman bisa mengambil persentase eh, berapa kebutuhan berapa yang teman-teman ambil dari profit tersebut. Misalkan teman-teman ada seorang agen. Agen itu adalah dapat 40% ya kan. 40% itu kan adalah laba kotor. Laba kotor yang teman-teman terima itu adalah 40%. Nah, misalkan dari barang harganya itu adalah 100.000, ya maka kita dapat profitnya 40.000. Ya, karena kita belanja produk 60.000. Jadi kalau misalnya kita belanja ke customer, kita dapat 40.000 profitnya. Nah, dari 40.000 ini, nah kita harus bagi nih.
mau berapa persen kita balikan untuk modal. Dari 40.000 ini 50%-nya kita akan balikan untuk modal. Nah, jadi teman-teman sisihkan 20.000 untuk modal. Nah, terus untuk misalkan sedekah berapa persen. Nah, ya dari 100% itu kita ambil 50%-nya untuk modal. 20% atau mungkin 30% untuk operasional kita ambil. Ya, dan untuk kan untuk lain-lainnya misalnya untuk sedekah berapa persen teman-teman sisihkan ya, mulai teman-teman sisihkan nih mana untuk nanti operasional bisnis atau mungkin untuk pendapatan untuk gaji. Nah itu teman-teman ambil berapa persen ya, misalkan dari 50% teman-teman ambil 50 untuk modal usaha, 20% untuk operasional, 20% untuk gaji teman-teman, dan 10% mungkin teman-teman untuk sedekah. Nah ya itu bisa teman-teman gunakan ya. Ya, sebelumnya juga kita sudah menganalisa keuangan ya, bagaimana kita mengelola keuangan, dan itu sudah ada formnya. Teman-teman nanti bisa dicek kembali ya. Jadi teman-teman bisa cek berapa persen yang harus kita kan nih ya, harus dibagi-bagi. Jangan sampai keuntungan yang kita terima ini kita gunakan untuk kepentingan pribadi kita. Misalkan dari 100.000 kita dapat untung 40.000, 20.000-nya kita gunakan untuk modal lagi. Nah, ya. Terus juga 20.000 ini baru kita bagi lagi. Ya, misalkan teman-teman ambil 20%-nya, nah, berapa 20%-nya ini? Ya, berarti kurang lebih ya misalkan berapa berarti 20% dari 20.000-nya ini. Nah, ya, tinggal dibagi lagi tuh. Ya, oh, berarti itu untuk gajinya sekian. Ini untuk operasional sekian. Ya, sampai nanti teman-teman dapat baru kita COD nih, ada transaksi bayar 100.000, langsung 100.000-nya digunakan untuk beli bakso, untuk beli makan semuanya ya, sehingga untuk membeli produk lagi, nah dananya nanti kita nggak ada. Jangan sampai hal itu terjadi ya, harus memisahkan. Nah, minimal saat ini teman-teman harus memisahkan uang bisnis, bisnis, uang pribadi adalah pribadi, jangan dicampur. Kalau misalkan teman-teman mau nambah modal, boleh silakan dicatat. Kalau misalkan teman-teman dari uang pribadi untuk nambah modal, ya misalkan saya mau nambah lagi modal nih, ya 500.000. Maka teman-teman harus catat tuh dalam akta bisnis teman-teman, berarti ada penambahan modal 500.000 ya dari dana pribadi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau menggunakan uang pribadi, uang perusahaan ke pribadi, itu pun harus dicatat. Ya, dicatat. Jangan sampai tidak dicatat. Kadang-kadang kita ya udahlah kita pakai aja nggak kita catat, pada saat nanti kita pembukuan bingung nih uangnya kemana ya, kok ini kurang, nah, tidak tercatat, dari nanti bingung nih, ya udahlah, akhirnya karena mungkin ada selisih teman-teman mengabaikan, akhirnya tidak melakukan lagi pencatatan. Nah ini yang sering terjadi. Nah mulai sekarang minimal teman-teman harus memisahkan ya, pisahkan saja, biarkan ada jarak antara uang pribadi dan uang bisnis agar mereka memiliki rasa rindu. Ya, terus juga selanjutnya dia memiliki kas yang cukup. Nah, ini yang mungkin permasalahannya juga saya yang tadi. Terus tidak melakukan pembukuan secara detail. Nah, teman-teman harus melakukan pembukuan secara detail. Apapun transaksi yang terjadi, baik itu pemasukan atau pengeluaran, apalagi pengeluaran harus dicatat. Teman-teman menggunakan uang usahanya misalkan untuk beli aset ya, untuk beli etalase itu dicatat ya. Teman-teman mau beli belanja produk itu dicatat ya. Teman-teman misalkan ada training ya, ada home sharing ke leadernya, berapa bensinnya, berapa transportnya, itu harus dicatat. Kalau memang itu menggunakan uang usaha, itu harus dicatat ya, jangan sampai tidak dicatat, karena pencatatan ini ya merupakan eh, dasar yang harus dilakukan dalam membuat pembukuan ya. Nah, terus cara mengelola modal usaha bagi pemula. Nah, ini yang mudah. Yang mudah itu sebenarnya membuat rekening terpisah untuk usaha. Nah, siapa di sini yang sudah memisahkan keuangan pribadinya dengan keuangan bisnisnya? Ada yang sudah dipisahkan? Ya, teman-teman sini ada yang sudah dipisahkan uang bisnisnya dengan uang pribadi? Boleh? Yang sudah siapa? Yang belum? Boleh mulai sekarang ya. Kan. Nah, terus hindari penggunaan rekening bisnis untuk pengeluaran pribadi. Nah, ini juga sebenarnya mudah sekali kita lakukan, tapi memang harus pembiasaan. Terus kurangi berhutang dan investasikan keuntungan. Nah, ya, kurangi berhutang dan investasikan keuntungan. Mau karo tas, karo tas.
Ya, sudah belum, Masya Allah ya. Alhamdulillah nih banyak yang sudah nih. Ya, yang belum boleh mulai sekarang. Yuk, mulai dipisahkan. Sudah dipisahkan pemakaian uang pribadi. Alhamdulillah sudah ya. Nah, teman-teman akan lebih mengetahui nih ya tentang aktivitas bisnisnya kalau memang memang sudah dipisahkan. Nah, apa yang kira-kira harus kita nanti yang tingkatan lebih sulitnya memonitor dan memaksimalkan arus keuangan yang sehat. Nah, terus nanti kita ngecek nih arus kas kita, terus mengatur keuangan bisnis kita, nah, miliki lapor keuangan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum paham tentang keuangan, yuk mulai pelajari tentang keuangan. Apa sih yang dimaksud dengan laba rugi, bagaimana cara menghitungnya, apa yang dimaksud dengan arus kas, apa yang dimaksud dengan petty cash. Nah, apa yang dimaksud dengan pengeluaran, pemasukan, apa aja yang dikategorikan sebagai modal, apa aja yang dikategorikan sebagai pengeluaran. Nah, ini harus dipelajari. Kalau teman-teman belum paham tentang keuangan, yuk belajar ya, pelajari tentang keuangan. Karena keuangan ini adalah dasar sekali yang harus dimiliki bagi pembisnis ya. Jadi harus memiliki laporan keuangan juga nih. Laporan keuangan bulan sebelumnya bagaimana nih bulan Agustus. Nah, apakah laba, apakah rugi? Nah, ini kita harus menghitung nih ya. Terus juga harga produk ini seperti apa nanti kan kita contohkan. Nah, dalam hukum ekonomi ada namanya hukum permintaan dan penawaran ya. Dalam ekonomi ada namanya hukum permintaan dan penawaran. Kalau hukum permintaan itu adalah kalau misalkan di mana kalau hukum permintaan ya, kalau misalkan harga naik, ya ini hukum permintaan. Harga naik, maka permintaan turun. Ya, hukum permintaan kalau misalkan harganya turun, maka permintaannya naik. Harganya naik, permintaan turun. Nah, jadi ada berkebalikan. Kalau hukum permintaan ini biasanya adalah hukum yang diidentifikasikan dengan permintaan dari konsumen, ya, dari pelanggan. Nah, jadi kalau pelanggan itu kalau misalkan harganya naik, pasti dia belinya permintaan turun. Yang mungkin kalau misalkan kita mau beli jeruk, ya kita mau beli jeruk, harganya normalnya itu ya satu jeruknya adalah 2.000. Nah, pada saat harga ini naik menjadi 5.000, kalau pas kita butuh jeruk, yang tadinya kita mau beli banyak, ternyata harganya lagi naik jeruk ini, ya harga normalnya 2.000 naik jadi harga 5.000. Yang tadinya kita mau beli banyak, karena harganya naik, akhirnya kita belinya hanya satu. Yang penting sesuai dengan kebutuhan kita. Kenapa kita beli satu? Karena harganya lagi naik, sayang ya. Kalau kita beli banyak, beli 5, ya ini jadinya kita ngeluarkan uang sebanyak 25.000. Nah, ini biasanya dari pelanggan nih ya. Kita berbicara dari pelanggan kita. Nah, tetapi kalau misalkan pada saat harga tersebut turun, harga jeruk turun nih dari harga normalnya 2.000 jadi 1.000. Nah, ya yang tadinya kita mau beli cuman 2 piece, wah karena lagi turun akhirnya kita beli banyak. Ya, tadinya kita mau beli 2, kita jadi beli 5. Kenapa? Karena dengan kita karena harga lagi turun gitu kan. Ya harga normal 2.000 jadi turun 1.000. Maka kita belinya jadi banyak ya. Itu kalau misalkan dari sisi hukum permintaan. Nah, teman-teman juga harus pahamin ya sebagai pembisnis harus paham tentang hukum permintaan dan penawaran ya. Karena ini akan berkaitan dengan permintaan apa ya? Permintaan surplus dalam penjualan kita nih. Nah, terus kalau hukum penawaran bagaimana? Kalau hukum penawaran itu ya selalu sebanding lurus antara harga dengan supply. Nah, kalau penawaran ini adalah dari sisi produsen ya atau mungkin dari sisi pedagang, dari sisi pembisnis, dari sisi yang melakukan toko ya dari yang melakukan penjualan. Nah, kalau harga naik, supply akan meningkat. Nah, kalau misalkan kita beli barang, beli jeruk, kita jual jeruk. Jeruk ini harga normalnya adalah 2.000 ya. Harga normalnya 2.000. Nah, dan pada saat kita mau jual ternyata harga jeruk ini harganya lagi naik, jadinya 5.000. Nah, maka kita sebagai pembisnis, ini adalah kesempatan peluang untuk mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Maka dari itu kita akan mensuplai barang yang banyak. Ya, kita akan suplai barang banyak. Kenapa? Dengan kita
supply banyak karena kita akan mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena harganya lagi naik. Harga normalnya 2.000, nah harga jualnya 5.000. Kan selisihnya akan lebih besar gitu kan. Nah, maka kita akan supply barang lebih banyak. Nah, tapi kalau misalkan harga jeruknya lagi turun, itu kita menurunkan supply kita. Kenapa? Karena memang profitnya lebih tipis ya. Kita beli jeruknya 1.000, kita jual normalnya 2.000. Nah, pada saat harga turun menjadi 1.500, ya ini kan keuntungan menjadi tipis. Ya, maka kita supply barangnya nggak terlalu banyak. Nanti pada saat harganya naik lagi baru itu, ayo kita supply ya. Nah, ayo kita kita supply barang lebih banyak lagi. Nah, ini nih adalah hukum permintaan dan penawaran. Jadi kalau misalkan kalau di permintaan itu harga rendah, maka permintaan akan tinggi ya. Sama halnya ini kita juga di bisnis ke-12 apa sih pengaruhnya? Nah, ya kita akan perhatikan margin. Ya, semakin banyak diskon yang kita berikan, akan semakin tinggi pesanan dan penjualan yang didapatkan. Nah, kalau misalkan eh, kita sebagai mitra SA12, ya kita sebagai agen, atau mungkin sebagai distributor. Nah, distributor penjualan yang kita terima, kalau misalkan teman-teman perhatikan, yang dibeli ya oleh pelanggan kita dengan mitra kita itu lebih banyak mana teman-teman? Apakah nominalnya ya lebih banyak customer atau lebih banyak mitra kita? Misalkan kita sebagai teman-teman sebagai agen lah ya sebagai agen. Nah, customer kita dengan mitra sub agen kita secara pembelian ya mana yang lebih banyak beli ke kita? Mitra ya sub agen kita lebih banyak ya atau mungkin reseller kita mitra kita lebih banyak, betul ya? Kenapa lebih banyak? Karena harga yang kita berikan kepada mitra kita ini berbeda sama harga harga pelanggan. Harga pelanggan kita berikan 100.000. Nah, harga mitra kita berikan adalah 70.000 ya. Jadi ada selisih. Maka dari itu ini mempengaruhi nih hukum permintaan dan penawaran. Karena harganya turun, maka permintaannya tinggi. Karena mitra kita diberikan harga lebih rendah dibanding customer kita, maka dia akan meningkatkan permintaannya. Dia akan meninggikan nilai nominalnya, ya, gitu ya. Kalau saya mitra, karena lebih banyak mitra. Nah, sama. Nah, kenapa? Karena pelanggan itu pasti dia beli harga normal, dia beli hanya sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau misalkan mitra kita, dia akan beli beli pada kita dan mungkin akan dijual kembali ya. Jadi harganya dia akan dapat lebih murah untuk mitra kita dan dia akan pembeliannya juga semakin tinggi. Ya, kalau kita tarik nih selama data 1 bulan, customer kita ya dengan mitra kita, customer kita beli produk paling 1 bulan hanya 200.000 ya untuk kepentingan pribadi aja. Nah, tapi mitra kita ya reseller kita ini belinya 1 bulan mencapai 1 juta, mencapai 2 juta dalam 1 bulan ya. Harganya selisih 20%. Nah, ini mempengaruhi banget ya kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dalam hal ini, kalau teman-teman ingin meningkatkan omset, teman-teman bisa perbanyak mitra ya. Kalau teman-teman ingin meningkatkan profit, teman-teman banyak jual ke customer langsung ya. Nah, tapi ini harus imbang. Dalam SN12 kita harus imbang. Teman-teman harus punya mitra dan juga teman-teman harus punya customer. Ya, jadi nanti ada namanya subsidi silang. Ya, kita ambil keuntungan kita dari pelanggan kita, tapi juga kita harus meninggikan omset kita. Itu bisa di booster dari mitra kita ya. Nah, perhatikan margin, diskon, penjualan dan juga laba. Nah, itu juga kalau misalnya kita jual ke mitra, mungkin kita bagi sharing nih. Dia menjualnya banyak nih. Ya, dia beli banyak, tapi mungkin kita akan sharing profit kita. Ya. Mungkin kalau misalkan kita di level agen, kita dapat 40% profitnya. Nah, tapi karena kita berbagi sharing, ya kita jual kepada reseller kita, nah kita berikan diskon ke mereka lagi 20%. Jadi keuntungan kita 20%. Tapi kalau kita jual konsumen, nah kita dapat full 40%-nya. Nah, ya. Jadi ini akan berpengaruh juga ya. Hukum permintaan dan penawaran ini pun juga akan berpengaruh. Ya, Baik. dalam bisnis ini sangat berkaitan karena ini adalah dasar dari hukum ekonomi. Ya, Itu nilai diskon dan minimal kenaikan penjualan, misalkan laba kotor dari harga jual dikurang modal. Nah, laba kotor kita menghitungnya bagaimana? Ya, laba kotor dihitung dari harga jual dikurang modal. Misalkan harga jualnya ada 100.000. Nah, modalnya berapa? Kalau misalkan kita di 60.000, misalkan kita beli produk 60.000. Nah,
Berapa persentase laba kotornya? Laba kotor dibagi harga jual, 100.000 dibagi 60.000 ya, atau mungkin laba kotor kita ya 40.000 dibagi 100.000 maka 40%. Nah, kalau di kita ini adalah diskon untuk di level agen ya. Jadi untuk agen ini dapat dari harga jual 100.000, nah modalnya kita 60.000, maka berapa persen kita keuntungannya? Nah, keuntungan kita adalah 40% ya. Nah, berapakah jumlah penjualan yang harus kita kejar jika kita memberikan diskon 20%? Nah, ini adalah simulasi jika jual ke customer tanpa diskon. Nah, harga jual normal 100.000, modal 60.000, laba kotor 40%, diskonnya 0%, total laba kotor adalah misalkan 40.000 dikali 100. Nah, jumlah barang yang terjual contoh misalkan ada 100 piece. Nah, kita dapat keuntungan 4 juta. Nah, jadi agar kita dapat keuntungan 4 juta, kita harus menjual sebanyak 100 piece kepada customer langsung. Nah, tapi kalau misalnya kita jual ke reseller dengan diskon, ya, untuk mendapatkan profit 4 juta, kita harus menjual barang kita sebanyak 200 piece. Nah, jadi kalau misalnya kita jual ke mitra kita barang kita akan terjual lebih banyak, ya. Omset kita akan tinggi. Nah, kalau kita jual ke customer, ini akan meningkatkan profit kita. Nah, maka dari itu kita harus seimbang nih. Teman-teman harus punya customer sendiri, harus punya customer dan juga harus punya mitranya, ya. Jangan sampai teman-teman mungkin hanya mengandalkan jual customer aja. Nah, kalau teman-teman hanya jual ke customer aja, mungkin nih nanti akan untuk pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat. Tapi kalau teman-teman punya mitra yang banyak, ya teman-teman akuisisi customer-customer teman-teman menjadi mitra, menjadi reseller. Nah, ini akan mendongkrak omset teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa up level. Dari reseller bisa up level menjadi subagen. Ya, subagen punya lagi banyak customer, nambah lagi, ya nambah lagi customer-nya, nambah lagi customer-nya, jangan sampai customer kita itu aja. Kita punya customer 10, udah setiap bulannya 10 aja. Nah, ini yang kadang bahaya nih untuk dalam bisnisnya. Teman-teman setiap harinya harus tambah customer baru. Ya, customer baru harus ditambah lagi. Nah, ya, sehingga nanti teman-teman bisa naik lagi ya ke subagen, naik lagi ke agen. Ya, agen juga sama, lakukan yang sama, perbanyak lagi customer, perbanyak lagi mitra resellernya, perbanyak lagi mitra subagennya ya, dan juga perbanyak juga jadikan juga mitra-mitra subagen bisa naik level ke agen untuk booster teman-teman agar bisa menjadi distributor ya. Di level distributor teman-teman juga sama, harus perbanyak lagi juga customer dan juga harus perbanyak juga mitra teman-teman ya. Ini adalah simulasi dari harga nih. Ya, teman-teman paham ya sampai sini tentang harga ya. Jadi harga ini menentukan penjualan kita, quality penjualan. Harganya rendah, maka permintaannya tinggi. Harganya tinggi, maka permintaannya juga agak turun ya. Nah, ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau meningkatkan kualitas penjualan, quantity penjualan, teman-teman harus memperbanyak mitranya. Ya, perbanyak resellernya, perbanyak subagennya, perbanyak agennya. Ya. Nah, terus pemasaran nih ya. Ini juga harus kita kelola dengan baik strategi pemasaran kita ya. Sebarluaskan dengan komunikasi yang seragam ya. Teman-teman bisa melakukan iklan, bisa melakukan PR, sales promosi dan lain-lainnya. Nah, intinya kalau misalkan dalam hal ini adalah bagaimana teman-teman ya membuat bauran komunikasi, bauran pemasaran yang seragam. Contohnya seperti apa? Misalkan seperti ini, tampilan produknya itu dengan toko teman-teman yang toko online, baik itu di Shopee, di Tokopedia, nah terus di media sosial ini seragam. Misalkan teman-teman memiliki konsep warnanya blue, ya biru. Nah, ya ini maka harus seragam, warnanya harus seragam. Jadi sebagai brand identity kita, sebagai brand identitas kita. Nah, teman-teman punya toko, punya nama tokonya logonya apa, warna apa yang mau digunakan. Ya, ini harus seragam. Nanti kalaupun teman-teman mau punya Instagram, nah itu warna background-backgroundnya itu harus seragam ya. Terus juga teman-teman bikin konten itu warnanya seragam sesuai dengan toko atau mungkin sebagai filosofi nama dan warna dari toko teman-teman ya. Samakan tampilan, warna, font, serta aksennya yang digunakan pada produk Anda, toko, dan juga serta semua media sosial. Agar pembeli langsung mengasosiasikan produk serta konten dengan identitas toko. Jadi ini sebagai brand identity.
ya kita harus memiliki brand identitas. Ya, apa yang konsumen Anda, pelanggan Anda mengenal Anda, apa sih brand identitasnya? Oh, ya, ini kita harus miliki. Ya, apakah mungkin kita brand identitasnya selalu menggunakan warna biru? Ya, misalnya Instagram kita semua biru, latar belakang kita biru, ya semuanya serba biru. Nah, berarti nanti kalau misalkan ada produk-produk yang warna biru, nanti konsumen itu akan langsung nih, oh ya kalau 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 misalkan ngeliat warna biru saya ingat tokonya si A gitu ya. Nah, ini harus kita seragamkan untuk pemasarannya. Nah, apakah hal dasar itu cukup? Apakah ada hal lain yang harus dilakukan? Nah, kira-kira ada nggak? Selain tadi kita ada stok, keuangan, ya, terus ada harga, ya, kita kelola dengan baik, terus juga pemasaran juga harus kita kelola dengan baik. Nah, tadi mungkin teman-teman ada yang silaturahmi, ada juga yang mungkin tadi aset kita, nah itu juga harus kita jaga dengan baik. Nah, terus selanjutnya kita juga harus melakukan riset pasar dan peningkatan kualitas. Nah, kita harus melihat nih, ya, apa yang lagi hype nih, ya, apa yang lagi ramai, apa yang lagi tren saat ini, ya, kita harus riset pasar kita, ya, jangan sampai kita eh, tidak melihat situasi yang ada di luar. Kita berada zona nyaman. Kita hanya ada di dalam ruangan, kita tidak melihat apakah di luar tersebut sedang hujan, apakah di luar tersebut sedang panas, sedang meteor, hujan badai, dan lain-lainnya. Nah, kita harus perhatikan apa sih yang terjadi di luar sana. Nah, dengan kita mengetahui apa yang terjadi di luar, ini bisa membuat kita mengatur strategi. Misalkan di luar lagi hujan, oh di luar lagi hujan nih, ya artinya lagi musim hujan. Kira-kira produk apa yang kita tonjolkan? Strategi apa yang kita lakukan? Ya pemasarannya apa? Oh hujan ini biasanya kadang-kadang banyak orang yang menjadi flu dan batuk. Oh, maka produk apa nih untuk mencegah batuk dan flu? Nah, kira-kira produk apa? Apa strateginya? Nah, kita harus mengetahui. Nah, terus juga kita harus mengetahui kompetitor kita. Ya, kompetitor kita adalah metrik paling awal yang harus kita analisa. Ya, ibaratnya kalau kita lagi balapan, kita fokus juga ke depan. Kita fokus ke depan, tapi mungkin kita juga akan ngecek ya kan sejauh mana kita sudah berlari. Ya, apakah mungkin di depan kita masih ada orang, nah seberapa jauh jarak antara kita yang di depan kita dan juga seberapa jauh jarak antara kita yang ada di belakang kita. Ya sama halnya dengan persaingan. Bisnis ini persaingan atau mungkin permainan. Ya sama dunia pun juga dunia kalaibun walahun ya seperti permainan. Maka dari itu agar kita bisa memenangkan permainan, kita harus mengatur strategi. Kita harus mengetahui tata cara permainan tersebut. Kita harus mengetahui apa yang tidak diperbolehkan, apa yang dibolehkan. Nah, sehingga kita bisa mengatur strateginya. Strategi apa yang kita lakukan. Oke, kompetitor kita, pesaing kita apa sih yang dilakukan, gitu kan. Nah, coba kita nanti bisa melakukan modifikasi. Nah, pentingnya analisa konsumen, analisa kompetitor. Ya, menentukan strategi marketing toko. Nah, ini sebagai strategi kita. Oh, ya, kalau dilihat ini kalau misalnya kita lagi ramai adalah produk susu Etawa. Ya, mulai banyak sekali nih di luar itu brand-brand lain selalu gencar-gencar promosi produk Etawa. Nah, apa sih yang dilakukan gencar-gencarnya? Oh, dia mengkampanyekan ini gitu kan. Oh, berarti dia sasarnya ke situ nih. Nah, kita bisa masuk gak sih? Atau mungkin kita mau menyasar segmen yang lain. Nah, ini kita harus ketahui, ya apakah mungkin kita sama misalnya sesuai Etawa, di luar sana mungkin lagi gencar-gencar nih kalau kita lihat, tentang apa namanya, tulang ya, kesehatan tulang. Nah, produk kita ada gak nih untuk yang ke tulang? Oke, produk kita ada, strategi apa yang kita lakukan? Ya, apakah mungkin kita mau sama atau mungkin kita mau berbeda dan lain-lainnya? Nah, atau mungkin kita mau serupa, kita modifikasi yang sesuai dengan karakter kita. Nah, itu kita sesuaikan. Terus yang kedua apa? Mencari tahu tren yang sedang berlangsung. Apa sih yang lagi ramai? Ya, mungkin kayak kemarin lagi ramainya Dena Salmon. Nah, ya Dena Salmon lagi ramai hingga Sadulbas melakukan produk Dena Salmon. Nah, kita harus tren-tren apa yang lagi ramai. Mungkin saat ini apa yang lagi ramai nih dalam dunia skincare, produk-produk apa yang lagi baru muncul. Nah, biasanya kadang-kadang ada produk baru muncul, booming. Nah, itu bisa menjadi benchmark atau mungkin tolak ukur. Nah, kita harus pahami dan pelajari nih. Karena saat ini perubahan market itu
ya berubah-berubah nih, market itu berubah-berubah, ya segmentasi pun juga berubah-berubah. Maka dari itu kita harus mengetahui tren-tren apa yang memang sedang terjadi di luar sana ya. Jangan sampai kita menutup jendela kita. Kita harus membuka jendela kita agar mengetahui apa yang terjadi di luar sana. Lagi hujan kah? Lagi panas kah? Lagi hujan batu kah? Atau apa, atau kejadian apa? Nah, kita mengetahui ya, agar kita bisa mengetahuinya. Menentukan benchmark untuk toko kita harus menentukan tolak ukur. Ya, mungkin teman-teman bisa melakukan benchmark kepada leader Anda, atau mungkin pesaing Anda, atau mungkin komputer Anda, bebas ya menentukan nih. Kalau misalnya kita mau, oh tolak ukur saya adalah leader saya, ya leader saya dia punya penghasilan sekian dan dia punya customer sekian, punya mitra sekian. Nah, ini adalah tolak ukur saya. Saya pengen mencapai leader saya. Nah, boleh ya silakan. Ya, jadi kita melakukan persaingan yang sehat. Ya, kita di sini Desa 12 sama-sama kita menjadi pebisnis. Nah, tapi kita juga harus bersaing yang sehat ya. Oke, saya pengen seperti leader saya nih. Dia punya omsetnya sudah ratusan juta ya, sudah di atas 500 juta. Dia punya toko ABC dan dia pelayanannya bagus banget, tokonya rapi dan lain-lainnya. Nah, itu kita bisa sebagai acuan kita tuh ya. Nah, terus juga menentukan strategi promosi produk. Nah, setiap produk melakukan promosi yang berbeda-beda. GoMilku punya sasaran segmentasi yang berbeda dengan Dana Salmon. Ya, begitupun juga dengan mungkin VCO, dengan lain-lainnya. Ini strategi produknya berbeda-beda. Teman-teman harus menentukan strategi promosinya. Kalau misalnya teman-teman jual GoMilku Gold, maka strategi promosinya adalah untuk menyasar usia-usia yang mungkin di atas 40 tahun ke atas. Kalau misalnya teman-teman Dana Salmon, nah teman-teman bisa menyasar di usia-usia apa nih? Apa mungkin usia remaja atau mungkin usia dewasa. Nah, kalau misalkan untuk SR Kidos, maka kita menentukan strategi promosinya untuk ke anak-anak ya. Jadi nanti kita kemas mungkin bahasanya, kata-katanya, fontnya agar ini menyesuaikan dengan produk kita ya. Terus contoh perbandingan kompetitor, misalkan toko A, toko B, dan toko kita. Toko A misalkan ada di Bogor ya, pengiriman Bogor. Target marketnya wanita dan pria. Nah, rentang harga 100 sampai 200 ribu, produk terjual 56 sampai 218 per produk. Nah, terus penilaian toko. Nah, kalau ini kita lihat penilaian toko dari mana. Nah, ini teman-teman bisa lihat di toko online-nya, ya mungkin di Shopee atau mungkin Tokopedia, biasanya di toko ini ada penilaian toko. Nah, ya, terus ini penilaian tokonya 4,8. Nah, kita penilaian toko 4,3. Produk terjual kita per produk di 4 sampai 53 contoh ini misalkan nih. Nah, ya, ini sebagai acuan kita nih, sebagai perbandingan. Nah, terus bandingkan apa yang dilakukan. Nah, toko A itu dia sudah packing plastiknya poli mailer atau mungkin dia sudah ada tambahan, apa namanya, eee, tambahan plastik bubble wrap ya, terus ada pakai dus ya, terus juga sudah rapih banget dan sudah aman banget gitu kan. Nah, kalau kita masih pakai plastik biasa ya, terus packing kita kardus atau lain-lainnya. Nah, ini yang kita perhatikan nih ya, packing-nya, dia sudah bagus banget, sudah rapi banget, ada tulisan thank you card-nya. Nah, kita juga ada thank you card-nya. Terus media sosialnya kita Instagram, website. Nah, kita masih Instagram, Facebook. Nanti berarti kita bisa membuat website untuk toko kita. Nah, terus juga pelayanan tokonya bagaimana? Nah, pelayanan tokonya di toko A itu memiliki panggilan khusus pembeli. Terus persentase chatnya dibalas. Nah, kalau misalkan di toko itu juga biasanya ada persentase chatnya nih, ya persentase chatnya kita ketahuan. Nah, kalau kita gimana? Ternyata kita kadang masih suka respon. Nah, karena masih kita sendiri yang respon. Ya, jadi kita kadang-kadang lagi di jalan atau gimana-gimana, jadi kita kurang respon. Nah, ya ini harus kita perhatikan dan kita perbaiki. Terus ekspedisinya bagaimana? Nah, kalau dia lebih banyak ekspedisi pengiriman jasanya, kalau kita mungkin belum bekerja sama dengan banyak ekspedisi gitu. Nah, ya, terus kita bandingkan misalkan matriksnya, respon chat-nya bagaimana, pengirimannya seperti apa, terus packaging-nya bagaimana dan promosinya apa yang dilakukan ya. Nah, jadi ini juga kita harus, apa yang kita next-nya nih ya. Misalkan respon chat kita adalah admin kita, sudah cukup fast respon ya, nanti berarti kita harus tingkatkan menjadi berapa persen. Nah, terus pengirimannya bagaimana? Pengiriman cepat namun jasa kirim yang digunakan belum variasi, berarti kita harus, bekerja sama dengan pengiriman-kiriman jasa kurir yang lainnya. Packaging-nya bagaimana? Packaging kita bisa mempertimbangkan bubble wrap gratis apabila jika margin produk tinggi dan produk yang mudah pecah ya. Nah, terus promosi bagaimana? Mungkin saat ini kita hanya mengandalkan media sosial. Nah, mungkin ya untuk selanjutnya kita bisa melakukan promosi dalam metode berbayar. Nah, di Shopee itu ada iklan berbayar, mungkin di Meta Ads pun juga sudah iklan berbayar, atau mungkin teman-teman bisa melakukan Google Ads ya. Nanti teman-teman bikin websitenya dan melakukan promosi di Google Ads. Nah, ya. Terus
lakukan analisa SWOT ya. Pertemuan sebelumnya pun juga kita sudah membahas analisa SWOT-nya ya. Apa sih SWOT? Ada strength, kekuatan, W-nya ada weakness atau mungkin kelemahan. Nah, dan strength dan weakness, kekuatan dan kelemahan ini adalah internal yang ada pada diri kita yang bisa kita rubah dan perbaiki ya. Dan opportunity dan threat, ancaman dan juga kesempatan ini adalah merupakan hal dalam sisi luar. Ini bisa kita manfaatkan peluangnya dan kita bisa menjaga ancamannya ya. Mana yang harus kita perbaiki, weakness-nya harus kita perbaiki, mana harus kita tingkatkan adalah kekuatannya kita tingkatkan ya. Atau strength kita jaga kualitasnya, kita jaga kekuatan kita, atau mungkin kita bisa tingkatkan kelemahan kita. Yang tadinya kita lemah, misalkan teman-teman masih lemah nih dalam keuangan, yuk apa yang harus dipelajari? Berarti teman-teman harus belajar tentang keuangan, tentang stok gimana saya juga nggak bisa stok nih, ngelola stoknya, buffer stoknya menghitung gimana, yuk kita belajar. Ya, misalkan teman-teman untuk promosi bagaimana ya, nggak tahu nih cara promosi, yuk kita belajar. Ya, apapun itu yang menjadi kelemahan kita bukan bukan jadikan Bukan kita jadikan sebagai alasan ya. Kelemahan kita bisa kita gunakan untuk peningkatan kita. Kalau teman-teman nggak bisa berbicara, mungkin nggak bisa speaking-nya, yuk kita belajar public speaking ya. Atau mungkin teman-teman sering-sering keluar ketemu sama orang-orang baru, ajak ngobrol. Ya, ajak ngobrol orang-orang baru. Nanti dengan begitu teman-teman akan terbiasa dengan namanya berbicara ya. Terus manajemen SDM ya, SDM-nya juga harus kita perbaiki nih. Mungkin teman-teman sini ada yang sudah punya admin, boleh di sini teman-teman ada yang sudah punya admin, ya mungkin teman-teman di level subagen, agen, atau mungkin distributor, ya biasanya sudah punya admin nih ya. Nah, pentingnya kita juga manajemen yang baik nih, perencanaan pengembangan bisnis yang baik, kita juga harus melakukan manajemen yang baik. Termasuk kita pun juga sama nih, kita mau mau mengembangkan bisnis kita. Nah, apa yang kita pahami? Kita nggak paham tentang keuangan, kita belajar tentang keuangan. Kita nggak paham tentang stok, kita belajar tentang stok. Kita nggak paham tentang digital marketing, kita belajar tentang digital marketing. Ya, kita selalu belajar, belajar dan belajar ya. Nah, belum masih suami dan saya, masya Allah ya, adminnya nih, ya suaminya sebagai admin, ya ibu sebagai admin, nanti mungkin kalau misalkan ada barang yang diterima, ibu ngecek quality controlnya, suami ngecek barang sesuai atau tidak gitu ya, luar biasa ya. Mungkin teman-teman masih ada yang teman-teman sendiri yang melakukannya, teman-teman ya masih sendiri, it's okay ya, Bismillah ya teman-teman, insya Allah nanti di kedepannya bisa punya admin ya dengan omsetnya semakin tinggi, semakin melejit, semakin up level. Ya, bisa nanti kita, menggaji karyawan. Amin ya. Oke, itu sehingga pengambilan keputusan yang lebih baik dan terhindar dari kebangkrutan bisnis yang tidak berkembang ya. Ini yang harus kita hindari. Ya. Kesalahan umum yang terjadi, kadang-kadang kita mempekerjakan SDM yang tidak dibutuhkan nih. Kita tidak memiliki struktur yang jelas. Nah, kalau misalnya teman-teman punya punya nanti admin, nah ini harus jelas nih ya, dia statusnya apa, ya strukturnya yang jelas mana nih. Apakah mungkin nanti kita teman-teman nih sebagai direkturnya, nanti misalkan suami sebagai komisaris. Nah, berarti ini harus dibikin tuh ya. Nah, harus dibikin strukturnya tuh meskipun masih skala kecil, weh. Teman-teman lagi pembisnis. Teman-teman adalah owner, ya. Teman-teman punya nama toko nggak? Punya nama toko. Teman-teman sudah punya nama toko? Nah, kalau misalnya teman-teman punya nama toko, berarti itu kan punya teman-teman. Nah, teman-temanlah sebagai owner-nya, ya. Berarti teman-teman di situ statusnya bisa sebagai founder, bisa sebagai direktur. Nah, direktur siapa? Teman-teman direkturnya. Ya, saya punya toko, misalkan eh, toko sehat kita. Nah, siapa direkturnya? Saya direkturnya. Yang punya siapa? Saya yang punya. Gitu ya. Nah, terus saya punya karyawan nggak? Ya, karyawannya saya juga gitu kan. Nanti kalau misalnya teman-teman punya karyawan admin misalkan, nah terus tuh berarti direktur nanti langsung ke admin gitu kan. Harus memiliki strukturnya gitu kan. Minimal kita ya masih skala kecil is oke lah. Nanti insya Allah kalau kita pelajari dengan struktur nanti akan semakin lama semakin besar ya. Tidak mengembangkan potensi karyawan. Nah, karyawan teman-teman mungkin kalau misalkan admin-admin ini sebagian besar adalah mereka Gen Z ya atau Gen Z. Nah, mereka Gen Z ini tentang dunia digital biasanya lebih melek, lebih paham dibanding kita nih. Nah, kira-kira apa sih yang kita kita bisa mengembangkan nih? Mungkin aja ya dia bisa menjadi customer service dan dia juga bisa edit-edit nih. Boleh nanti mungkin job desk-nya dia bisa sebagai customer service, bisa juga mungkin nanti kalau misalkan bikin konten-konten bisa digunakan. Ya kembangkan. Kalau misalkan teman-teman punya admin
mau menjadi customer service, misalkan dia masih belum belum mumpuni atau mungkin belum terlalu paham tentang customer service. Nah, teman-teman bisa dilatih tentang customer service ya. Kalau misalnya ada pelatihan customer service, yuk ikutin, ya ikutin adminnya. Ya udah, ya nanti kamu ini saya ikutkan pelatihan customer service, ya pelatihan tersebut nanti biar nanti dari pelatihan tersebut, dari training tersebut kamu bisa aplikasikan dalam dunia kerja kamu ya. Nah, ini kita harus kembangkan nih pada si karyawan kita nih. Jangan sampai karyawan itu kita hanya minta dia melakukan ABC, tapi mungkin kita tidak arahkan, ya. Kita harus kembangkan potensi yang ada dimiliki oleh karyawan kita. Nah, pastikan tim kita juga sudah mengerti perannya nih, ya. Pastikan tim teman-teman, ya, entah mungkin teman-teman yang masih melakukan, atau mungkin sama suami, boleh kita berbagi tugas, ya. Mungkin nanti suami bagian apa, kita bagian apa. Nah, pastikan kita juga mengetahui tugas-tugasnya masing-masing, ya. Terus juga flow yang jelas mengurangi resiko dan juga buat SOP dan juga KPI. Ini yang harus kita perhatikan nanti kalau teman-teman sudah punya karyawan, ya. Nah, terus apa aja sih sebenarnya struktur toko idealnya untuk di toko kita atau mungkin toko online? Nah, ya untuk, karyawan itu mungkin kita bisa butuh admin. Admin itu untuk apa? Untuk customer service, ya untuk balas chat, untuk rekap order, untuk, keluhan-keluhan, untuk orderan, nah terus juga untuk lain-lainnya. Nah, itu bisa nanti gunakan admin. Dan juga kita bisa menggunakan atau mencari tim kreatif ya untuk konten-konten. Kalau misalnya teman-teman lebih banyak penjualan di online. Ya, lebih ingin meningkatkan, branding di online, di media sosial, di Instagram. Nah, teman-teman bisa nih cari tim kreatifnya, cari karyawan yang mungkin dia bisa bikin konten, bisa live sosial media, bisa photoshoot, ya bisa 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 YouTube dan lain-lainnya. Nah, ini kita bisa cari. Atau mungkin teman-teman bisa cari juga ya tim picking dan packing. Nah, picking ini adalah dia yang tugasnya mengambil barang, produk, dan juga, quality control. Jadi kalau misalkan produk ini masuk, tim picking inilah yang menjadi garda terdepan nih. Oh ada barang masuk nih, oke tunggu dulu nih saya cek dulu ya produknya ya, saya cek dulu ya bener gak sih, sesuai gak sih, saya pesan ini Gomilko Gold ukuran 600 ini mesennya 100 piece, bener gak sih jumlahnya 100 piece? Terus saya mesen Gomilko yang biasa ada rasanya, rasa coklat, stroberi, dan vanila ukurannya sekian-sekian. Terus jumlahnya sekian, sesuai gak sih? Nah, ini tim picking lah yang sesuai. Quality control juga dia. Dia ngecek nih, barangnya ada yang reject kah, ada yang rusak kah. Nah, packing adalah dia yang melakukan pengemasan ya. Kalau misalnya teman-teman nih, kalau misalnya langsung empat-empatnya mungkin belum siap. Oke, mungkin salah satu dulu. Ya, salah satu ya mungkin dia sebagai admin, tapi dia juga mungkin sebagai merangkap yang lain sambil nanti bertahap. Kalau nanti lama-lama teman-teman sudah semakin besar bisnisnya, semakin besar tokonya, baru nanti teman-teman bisa rekrut lagi ya, gitu. Jadi untuk kalau misalkan toko-toko, online mungkin, eee, wah luar biasa ya admin saya mencakup keempat itu ya, Masya Allah luar biasa ya. Jadi ini nih, kalau misalnya kita sebagai pebisnis, seefisiensi mungkin dan seefektif mungkin ya, satu orang itu bisa, mengerjakan job desk 4 orang ya, luar biasa ya. Nah, dalam hal ini toko online untuk manajemen juga belum terlalu, nah teman-teman sendirilah sebagai manajemennya, teman-teman sendirilah sebagai HR-nya, ya teman-teman yang mencari mencari, recruiting, ya yang teman-teman yang interview. Nah, terus ya untuk produksi juga enggak ya, karena kan teman-teman tinggal beli produknya sudah jadi, tinggal nanti hubungin ke leader, barang nyampai. Nah, untuk manajemen teman-teman juga harus pahami bagaimana secara rekrut, bagaimana cara rekrutnya bukan rekrut mitra ya, dalam artian recruiting untuk, karyawan. Terus interview, apa ya hal yang harus ditanyakan. Nah, kita harus mengetahui karakternya bagaimana, ya apakah mungkin karakter ini sesuai dengan kita, apakah mungkin dia sesuai dengan karakter job desk-nya dan lainnya, ini kita harus pahami. Ya, kita juga harus bisa menilai orang, ya. Karakter orang kita harus bisa mengetahui. Nah, ya, luar biasa, insyaallah. Nah, terus contoh job desk misalkan nih customer service apa aja sih, job desk-nya dia balas chat, nah terus ada KPI-nya juga ada, terus juga dia update stok dan juga update produk, terus recap order masuk ya kan. Jadi memastikan stok gudang, stok di aplikasi itu dan di Shopee, di Tokopedia dan lain-lain itu sesuai. Nah, upload produknya, terus juga dia proses pemesanannya di toko online. Ya, jadi kalau misalnya ada pesanan di online, nah dialah yang melakukan recovery-nya ya, baik itu dia order masuk atau mungkin nanti ada order keluar, ya. Nah, ya jadi pembahasan hari ini teman-teman ya, pastikan hal-hal dasar itu harus, untuk kelangsungan bisnis kita agar bisnis kita bisa berumur panjang, bisa tahan lama, bisa kita menjadikan, eee
apa namanya, warisan ya, warisan bisnis kepada anak cucu kita ya. Jadi teman-teman harus pahami tadi apa aja tentang keuangan, tentang stok, tentang kita harga, ya harga ini berkaitan dengan produk, berkaitan dengan mitra gitu. Berarti kita harus kelola nih, ya kita harus kelola customer kita harus kelola mitra kita, dan juga kita harus kelola strategi pemasaran kita. Ya, bagaimana mengetahui strategi pemasaran? Kita harus mengetahui juga tren market apa yang sedang terjadi, dan juga kita harus bisa mengelola manajemen kita atau mungkin karyawan kita. Ya, kita juga harus bisa mengelola diri kita. Ya, kita harus bisa mengkaji diri kita, ya mengatur diri kita. Ya, terus lakukan analisa-analisa. Ya, teman-teman harus selalu melakukan analisa-analisa bisnis agar peningkatan kualitas bisnis kita terus berkembang. Ya, kenali kelebihan toko kita agar lebih mudah dalam membuat strategi pengembangan. Nah, pastikan ya teman-teman memaksimalkan SDM yang ada atau karyawan yang ada atau mungkin diri kita. Ya, diri kita harus memaksimalkannya dengan baik ya. Oke, mungkin pertemuan kita pada siang hari ini ya cukup ya. Bagaimana teman-teman nanti tinggal dipahami dan dipelajari dan dipraktekkan ya agar bisnis kita berjalan dengan lancar, semakin berkembang, dan tahan lama, berumur panjang. Ya, teman-teman harus bisa mengelola. Kalau teman-teman belum bisa mengelola dengan baik, yuk kita sama-sama belajar. Ya, sama-sama kita belajar. Teman-teman belum bisa ngatur keuangan, yuk mulai sekarang coba belajar tentang mengatur keuangan. Minimal kita dicatat dulu pengeluarannya ada apa aja. Kalau stoknya juga sama, kita juga harus atur stok. Ya, stoknya kita buffer stoknya kita hitung berapa yang harus kita order ya di titik berapa kita harus order. Nah, itu kita harus hitung. Ya, itu untuk pembahasan hari ini mungkin cukup sekian dari saya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan menjadi nambah pengetahuan dan nambah keterampilan teman-teman. Ya, saya tutup dan saya kembalikan ke Kak Yusti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk Coach Ihsan. Masya Allah, luar biasa hebat materi hari ini karena seorang pembisnis itu tidak harus bisa mengelola bisnisnya. Kalau tidak bisa mengelola bisnisnya, maka bisnisnya itu tidak akan berumur panjang ya Bapak Ibu ya. Benar-benar penting banget untuk kita semua, para pembisnis, untuk memikirkan bagaimana strategi-strategi bisnis agar bisnis itu berumur panjang. Wah, alhamdulillah sudah di penghujung acara. Acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya Coach Ihsan, 2 pertanyaan aja. Untuk Bapak Ibu, dipersilahkan raise hand terlebih dahulu. Ibu Sadaria ingin bertanya? Iya, boleh. Oke, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagai distributor baru yang gabung di grup, salam kenal. Saya masih sangat butuh belajar. Soalnya saya juga ASN yang sibuk sepanjang hari. Masalahnya mungkin saya masih kekurangan waktu untuk mengontrol admin, kecuali lewat online aja, chat aja. Karena saya sepanjang hari keluar rumah gitu. Mungkin ada tipsnya Coach gitu. Bagaimana saya bisa menjalankan manajemen dengan baik. Terima kasih. Ya, dengan Bu siapa? Bu distributor Sadariah ya dari Sulawesi Iya, Selatan ya. iya, Bu, maaf. Nah, oke. Nah, boleh Bu diulangi balik tadi saya cari-cari nih Ibu mana yang ngomong. iya, Oke. Ya, silakan Bu. iya. Ya, Saya Ibu sebagai distributor ASN. baru, Oh, ASN. di Oh, samping saya luar juga kan biasa. seorang ASN gitu kan. Nah, adminnya di rumah, saya kan di luar kan. Jadi Ya, saya hanya mengontrol dari jauh. jarak Mungkin rumah ada sama tips kantor jauh. berapa jauhnya berapa jauh Bu? 20 kilometer. 20 kilo. Tapi Ibu kalau misalkan pulang pada saat pulang sampai rumah adminnya masih ada ya? Nggak ada. Oh, jadi sudah pulang. Itu terkontrol dengan jarak jauh aja ya. Nah, Iya, oke. iya. Yang mau Ibu tanyakan berarti tentang Mungkin ada tipsnya biar saya lebih apa ya, lebih teliti gitu apa yang saya harus lakukan.
dilanjutkan. Oke, ya. Oke, Masya Allah ya. Bu Sadariah ya, dari Iya, Sulawesi Selatan. Masya Allah. iya, Sulsel. Nah, yang berarti kan Ibu sudah ada admin, tinggal mungkin Ibu butuh telitian, tinggal nanti iya, komunikasi dengan admin iya, saja dan perlu ada namanya KPI Ibu. Ya, KPI, Key Performance Indicator atau mungkin dari kunci untuk indikator yang dilakukan oleh admin Ibu. Nah, tapi yang paling jelas Ibu harus jelaskan dulu ke admin Ibu, job desk dia apa yang dilakukan. iya, Nah, terus harus sesuai. Nanti setiap harinya dia laporan sama Ibu. Sebelum dia pulang, misalkan dia pulang jam 5. Nah, iya, jam 5 sore. Nah, berarti jam jam 4 sampai jam 5 dia harus melakukan laporan daily activity apa yang dilakukan hari ini. Nah, nanti oke, dari laporan hari ini Ibu tinggal cek nih, ya apa yang dilakukan di hari ini Ibu tinggal cek. Nah, tinggal apa yang dilakukan hari ini Ibu cek. Nanti apabila mungkin ada yang kurang atau apa, Ibu nanti tinggal evaluasi. Nah, mungkin nanti di pagi harinya, jika Ibu emang bisa waktu luang, Ibu coba untuk sharing atau mungkin kayak video call atau meeting ya, mungkin bisa telepon atau mungkin meeting by Zoom gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Kalaupun nanti masih pagi ketemu, bisa mungkin sharing dulu nih, yuk kita briefing dulu nih. Nah, strategi apa yang kita lakukan hari ini gitu kan. Jadi itu yang dilakukan Bu. Jadi Ibu jelaskan dulu mungkin job desk-nya, perjelas. Nanti apa yang dilakukan oleh dia, Ibu minta daily activity-nya. Ya daily report-nya itu harus disampaikan sama Ibu. Sebelum dia pulang nanti, Ibu sampaikan. Nah, terus juga Ibu perlu kan kalau mau ngecek biar itu, Ibu kalau misalnya komunikasi itu gunakan CRM Bu. Ya, CRM. Jadi ada mungkin aplikasi untuk jadi kalau Ibu bisa ngecek nanti ngecek histori-historinya. Nah, dari mungkin percakapannya, dari responnya, itu bisa cek. Jadi meskipun Ibu dari jauh, Ibu bisa ngecek semuanya dari situ sih. iya, Aplikasi CRM banyak. Ibu nanti mungkin bisa mencari di Google apa sih CRM gitu kan. Nah, iya, jadi CRM ini mungkin salah satu aplikasi yang bisa membantu terintegrasi nih. Ya, jadi kalau misalkan kita biasanya kalau buka WhatsApp, buka Instagram, buka lain-lainnya, buka aplikasi aplikasi satu-satu nih. Nah, tapi dari aplikasi CRM ini itu semuanya dalam satu aplikasi, semuanya ada di situ. Aplikasi mungkin chat kita, WhatsApp kita ada, terus juga di situ Instagram kita ada, terus juga Shopee kita ada. Nah, jadi ketahuan dari situ. Jadi dalam satu aplikasi tersebut, Ibu bisa melihat semuanya. Ya, jadi meskipun Ibu dari luar, Ibu di kantor, Ibu bisa cek perkembangan aktivitas bisnis Ibu. Ya, seperti itu paling Bu Sadariah ya. Sukses iya. selalu Ibu ya. Semoga nanti Terima Ibu kasih. Sadariah bisa ekspansi lagi, melahirkan banyak-banyak distributor di Insya mitra-mitra. Allah. Ya. Iya, terima Baik, kasih. terima kasih Bu Sadaria. Iya, Selanjutnya, kasih. satu pertanyaan lagi untuk seluruh mitra SR12 dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke. Oke. Karena sudah ada di penghujung acara, sebelum menutup Zoom training pada hari ini, dipersilakan untuk seluruh mitra SR12 menghidupkan kameranya karena kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Dan berikan senyuman yang paling manis. Oke. Siap ya? Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh mitra SR12. Semoga pembelajaran pada hari ini bisa langsung diaplikasikan ya, terutama untuk bisnisnya sendiri. Semoga pembelajaran hari ini juga jadi materi yang bermanfaat untuk seluruh mitra SR12. Semoga seluruh mitra SR12 dalam keadaan sehat dan tetap terus semangat dalam meningkatkan omsetnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Terima kasih. Baik, sekian materi yang disampaikan oleh Coach Ihsan. Terima kasih banyak. Dan sekian juga Zoom training pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya selaku membawa acara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.